Well, good morning to you, ladies and gentlemen. Selamat pagi kepada Anda sekalian. It's a great joy to be here in this beautiful city. Sungguh merupakan sukacita yang besar berada di sini di kota yang indah ini. And I want to thank the organizers for inviting me again. Saya ingin berterima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya sekali lagi. I want you to turn in one scripture in the Old Covenant to 2 Samuel chapter 8 and verse 1, please. Saya hanya ingin membagikan satu ayat saja di dalam 2 Samuel 8 ayat yang pertama. And I want to speak on a powerful principle this morning. Saya ingin membagikan suatu prinsip yang dahsyat pagi hari ini. And the principle is taking the head of Goliath. Prinsip ini adalah merenggut kepala Goliat. And we read here in 2 Samuel chapter 8 and verse 1, it says, "After this it came to pass that David attacked the Philistines and subdued them, and David took Meteg Ammah from the hand of the Philistines." Sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. David was an amazing man. Daud ini adalah orang yang sangat mengagumkan. He was a prophet, he was a priest, he was a king. Dia seorang nabi, dia seorang imam, dan dia juga seorang raja. He was a poet, he was a songwriter. Dia adalah seorang penyair, dia adalah penggubah lagu. There were so many songs coming out from David Ada begitu banyak lagu yang digubah oleh Daud. that the choir master had such a hard time trying to put music to his songs. Sampai pemimpin paduan suara itu kebingungan, tidak bisa melakukan syair-syair yang ditulisnya. But David was also a man after God's own heart. Tetapi Daud juga adalah seorang yang berkenan di hati Allah. I don't know of any other man in the Bible that had a passion for God like David did. Saya tidak tahu apakah ada orang lain di dalam Alkitab yang memiliki gairah begitu besar untuk Tuhan. But David was also a warrior. He was a fighter. Tapi Daud juga adalah seorang pejuang. And as all warriors do, David shed much blood. Dan tentu seperti semua pejuang, Daud itu menumpahkan banyak darah. Now, David's life could be defined by the battles that he fought. Kehidupan Daud itu bisa dijabarkan dengan peperangan, pertempuran-pertempuran yang dia hadapi. If you look at the life of David, his whole life was about fighting. Kalau saudara mengamati kehidupan Daud, seluruh kehidupannya itu adalah tentang pergi berperang. When he was a young man, he killed a lion and a bear. Ketika dia seorang pemuda, dia membunuh singa dan beruang. Now, the lion is an animal that loves to eat, and the bear is an animal that loves to sleep. Singa itu adalah seekor binatang yang suka makan, dan beruang adalah seekor binatang yang suka tidur. And these are the two things that every man of God must overcome. A man of God must overcome the love for eating and the love for sleeping. Dan ini adalah dua hal yang harus dimenangkan oleh setiap hamba Allah, yaitu kesukaan makan dan kesukaan tidur. I think those of you in Surabaya have a hard time with eating. Saya tahu Anda di Surabaya good punya food. masalah besar dalam hal makan. So he overcomes the lion and the bear, and then he fights Goliath. Dia menundukkan singa dan beruang, kemudian dia berperang melawan Goliat. After he kills Goliath, Setelah dia membunuh Goliat, he fights the Philistines. maka dia bertempur melawan orang Filistin. Then he fights the Ammonites. Dan kemudian dia memerangi orang Then he Amoni. fights the Syrians. Dia kemudian memerangi orang Syria. All of David's life was fighting one battle after another. Boom, 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 boom. Seluruh kehidupan Daud itu dipenuhi dengan pertempuran dan peperangan. Boom, boom, boom. Now there are two battles in David's life that are very important. Ada dua peperangan dalam kehidupan Daud yang sangat penting. The first battle is when in 2 Samuel chapter 5, Yang pertama ada di dalam 2 Samuel pasal 5. the Philistines had come looking to kill David. Orang Filistin datang untuk berupaya membunuh Daud. Because 20 years ago, Karena 20 tahun yang lalu, David killed the champion. Daud membunuh juara mereka. Now 20 years later, David is king over all of Israel.
Sekarang 20 tahun kemudian Daud sudah menjadi raja atas seluruh Israel. So they come looking to kill David. Jadi mereka mencari Daud untuk membunuhnya. Twice in the valley of Rephaim, 2 kali di dalam lembah Refaim, they came against David. mereka datang menyerang Daud. Twice David defeated them. 2 kali pun Daud mengalahkan mereka. And the speed at which David defeated them Dan kecepatan di mana Daud itu mengalahkan mereka. was so fast that David had a revelation of God. Begitu cepatnya, sebab Daud mendapatkan ilham dari Tuhan. And he called the Lord of the breakthroughs. Amen. Dan dia menamai Tuhan, Tuhan dari terobosan. The second great battle Dan kemudian pertempuran kedua yang terbesar is in the scripture that we just read. adalah di dalam ayat yang barusan kita Now, baca. when you read the scripture, it might not mean anything to you. Nah, kalau saudara tadi membaca ayat itu mungkin tidak terlalu bermakna. But this is the turning point in David's wars. Tetapi ini adalah titik balik di dalam kehidupan Daud. Because what's going to happen, ladies and gentlemen, Karena apa yang akan terjadi Bapak-bapak is dan that Ibu-ibu? David is going to go on the offensive. Karena Daud akan mengambil yaitu tindakan sikap untuk menyerang. Because all the battles that David fought up till this point Karena semua peperangan yang sudah dihadapi oleh Daud sampai titik ini, all the battles were defensive. semua peperangan itu hanya sifatnya mempertahankan diri. Now, David is going to go on the offensive. Tetapi sekarang Daud akan menyerang. The defensive is never a good position to take. Bertahan itu selalu tidak merupakan keadaan terbaik. You cannot win Surabaya on the defensive. Saudara tidak bisa memenangkan kota Surabaya kalau saudara hanya mengambil sikap bertahan. You got to go on the offensive. Oh, saudara harus mengambil sikap menyerang. You got to move forward. Saudara harus maju. And that's what David did. Dan itulah yang dilakukan oleh Daud. David went on the offensive. Daud itu maju berperang. Now in boxing, Di dalam tinju, when they're training boxers, ketika mereka melatih para petinju, they never train boxers to defend, they train boxers to attack. mereka tidak pernah pelatih itu melatih petinju untuk hanya bertahan, tapi mereka melatih untuk meninju atau Because menyerang. you can never win a fight if you're always defending yourself. Karena saudara tidak akan pernah memenangkan pertempuran kalau saudara hanya mempertahankan dirimu saja. And I want to give a prophetic word to the church. Saya ingin memberikan sebuah firman profetik kepada gereja. The season has changed for the church. Musim sudah berubah bagi gereja. No longer are we on the defensive. Tidak lagi kita sekedar bertahan. The church must go on the offensive. Gereja itu harus menyerang. The church must attack. Gereja harus menyerang. That's how we win a battle. Itulah cara kita memenangkan When peperangan. Jesus said in Matthew 16, I will build my church. Tetapi Yesus berkata di dalam Matius 16, aku akan membangun gerejaku. He envisioned a church that was moving forward victoriously. Tuhan bisa melihat gerejanya maju penuh kemenangan. Now in 2 Samuel chapter 8, Di dalam 2 Samuel 8 ini it says that David attacked Metech Amma. dikatakan di sini bahwa Daud itu menyerang Metek Arman. Now Metech Amma was the capital city of the Philistines. Metek Amma itu adalah ibu kota dari orang Filistin. It was the mothership. Itu seperti kapal besarnya. It was the Philistine capital. Itu adalah ibu kota, markas besar orang Filistin. This is where all the raiding parties would come and harass Israel. Dan dari sinilah maka pasukan-pasukan yang menjarah itu keluar. So David attacks this capital city. Jadi Daud itu menyerang ibu kotanya. And after he takes the city, Dan setelah dia merebut kota itu, the Philistines' power was broken. maka kekuatan Filistin itu dipatahkan. And from that moment, ladies and gentlemen, Dan mulai saat itu Bapak Ibu, the Philistines were no longer a threat to Israel. orang Filistin tidak lagi merupakan ancaman bagi orang Israel. Because David broke the backbone of the Philistines. Karena Daud sudah mematahkan perlawanan orang When he Filistin. went after Metech Amma. Kalau ketika dia sungguh-sungguh menghadapi Metek Amma. After this battle, David went on a rampage. Setelah peperangan ini, maka Daud itu menjarah. One army after another. Boom, he attacked the Philistines, he attacked the Syrians, he attacked the Amalekites. Oh, dia menyerang orang Filistin, kemudian orang Amalek, kemudian orang Syria.
And the kingdom of Israel was established. Dan kerajaan Israel itu diteguhkan. I'm here to tell you today Saya hari ini menantang Anda. that the trumpets of heaven have been sounded Saudara, sangka surga sudah dibunyikan. for the armies of God to move forward. Supaya pasukan Allah itu maju berperang. We got to move and advance. Saudara, kita harus maju menyerang. In 1995, Tahun 95, I was preaching in my church. saya khotbah di gereja saya. We were using a rental facility. Kita saat itu masih memakai gedung yang disewa. While I was preaching, Ketika saya berkhotbah, the word of the Lord came to me firman Tuhan datang padaku. in an audible voice, almost audible voice. Dengan suara yang sungguh-sungguh hampir bisa ditangkap dengan telinga. And the Lord said, I'm going to give you a building. Dan Tuhan berkata, aku akan memberikan bangunan kepadamu. I started crying. Saya mulai menangis. This is so powerful, the word. Oh, firman begitu dahsyat. I told my church, I said, God just spoke to me. He said, God, He's going to give us a building. Saya katakan kepada gereja saya, Tuhan baru saja bicara kepadaku bahwa Ia akan memberikan gedung pada kami. The presence of God came into that place. Hadirat Allah melanda tempat itu. A few weeks later, Beberapa minggu setelah itu, I was reading an article saya membaca sebuah artikel by the famous American pastor David Wilkerson. oleh gembala Amerika yang sangat tersohor itu, yaitu David Wilkerson. Now, David Wilkerson was planning to retire in Texas. David Wilkerson ini ingin pensiun di Texas. The Lord said, I want you to go to New York City. Tuhan berkata, aku ingin kau pergi ke kota New York. He said, I don't want to go to New York City. Saya berkata, God says, dia berkata, aku tidak mau pergi ke New York. I want to retire in Texas. Aku mau pensiun saja di Texas. The Lord says, go back to New York. I have work to do. Tuhan berkata, enggak, pergi ke New York. David said, Lord, I want to retire in Texas. Tuhan berkata, tidak Tuhan, aku mau pensiun di Texas saja. The Lord says, David, if you go back to New York City, I will give you a building that when you walk in, I'll take your breath away. Tuhan berkata, David, kalau kau bersedia pergi ke New York City, aku akan berikan sebuah bangunan kepadamu yang akan membuat kau terkagum-kagum dan tercengang. So David goes back to New York, David kemudian kembali ke New York, and God gives him the flagship of Broadway. dan Tuhan kemudian memberikan kepada dia, yaitu flagship dari Broadway. And he started Times Square Church. Dan dia kemudian merintis terbangunnya gereja Times Square Church. Right in the heart of New York City. Itu ada di jantung kota New York. It is the most beautiful building in North America. Saudara, itu adalah bangunan yang terindah di Amerika Utara. I remember walking in last year. The Lord just took I said, whoa, so beautiful. Saya ingat tahun yang lalu ketika saya mengunjungi bangunan gedung itu, saudara, sungguh-sungguh saya itu berdecak kagum. Wow, bagus sekali. So I was inspired by the story. Saya sungguh-sungguh terinspirasi oleh kisah So I itu. prayed the same prayer. Dan saya mendoakan doa yang I sama. said, God, give me a building that when I walk in, you will take my breath away. Oh Tuhan, aku berdoa, Tuhan berikan kepada aku sebuah bangunan yang membuat aku berdecak kagum kalau aku memasukinya. A few months later, Beberapa saat kemudian, an agent called me. seorang agen He menelpon said, there's a saya. nightclub for sale. Oh, ini ada nightclub mau dijual. Would you like to come and see it? Mau datang lihat? I said, okay. Saya bilang baik. So I'm in the nightclub. Saya ada di dalam nightclub. First thing I see Hal pertama yang kulihat, was a statue, a bronze statue of a demon crucified on a cross. yang pertama saya lihat adalah patung tembaga dari roh jahat yang disalib pada sebuah kayu salib. And then I see these statues of these demon creatures all on the left and on the right. Dan kemudian saya bisa melihat wujud dari roh-roh jahat di seluruh ruangan itu. Then in front of the stage there are these cages. Dan kemudian di depan mimbar ada kerangkeng-kerangkeng ini. Where the girls would dance without any clothes on. Di mana gadis-gadis tanpa busana akan berdansa di sana. And I was looking at this nightclub. Saya melihat nightclub ini. And the Lord took my breath away. Dan Tuhan membuat saya tuh seperti berhenti bernapas. He said, I want you to buy this nightclub. Tuhan berkata,
Aku mau kau beli nightclub So we ini. started praying. Kita mulai berdoa. Took us 1.5 years. Dibutuhkan waktu 1,5 tahun. Finally, we took the nightclub. Akhirnya kita membeli nightclub But itu. when we took the nightclub, something happened. Tetapi ketika kita menguasai nightclub itu sesuatu terjadi. The spiritual atmosphere in my community broke. Sungguh-sungguh atmosfer rohani di dalam komunitas saya itu dipatahkan. And then we bought a second nightclub. Dan kemudian kita membeli nightclub And then kedua. we bought a third nightclub. Kita membeli nightclub And then ketiga. we bought a fourth nightclub. Kita membeli nightclub keempat. And then we bought a fifth nightclub. Kita membeli nightclub And kelima. ladies and gentlemen, today we have bought our sixth nightclub. Dan sekarang kita sudah membeli nightclub yang keenam. The whole area started changing. Oh, seluruh daerah itu mulai berubah. 1 kilometer radius from my church. Radius 1 kilometer dari gereja We saya. have seen 50 nightclubs close down, ladies and gentlemen. Kita melihat 50 nightclub ditutup. Something happened over the spiritual atmosphere. Sesuatu terjadi di dalam atmosfer rohani di kawasan itu. 18 years ago, 18 tahun yang lalu, when we moved into the area, ketika kita pindah masuk daerah itu. Satan ruled over my community. Oh, iblis yang berkuasa di atas komunitas itu. 18 years later, 18 tahun I kemudian, stand and I tell you this. saya berdiri dan saya berkata ini pada Anda. Jesus reigns in my community today. Hallelujah. Yesus yang memerintah di komunitas saya saat ini. Something happened. Sesuatu terjadi. What happened? Apa yang terjadi? We took our Maytag Ama. Kita merebut metik ama kita. The nightclub we bought was a nightclub called Music World. Nightclub yang kita beli itu namanya adalah Dunia Musik. It was the biggest nightclub in the East. Itu sungguh-sungguh merupakan nightclub terbesar di kawasan timur. It was the stronghold. Itu adalah kubu But pertahanan. once we took the stronghold, Tapi ketika kita menguasai kubu everything started falling pertahanan, like dominoes. Boom, oh boom, boom, saudara, boom. semua berjatuhan. Boom, boom, Because, boom, boom, boom. because Satan started losing his power. Karena setan kehilangan kuasanya. You got to take the stronghold. Saudara harus merebut kubu pertahanan. Now Jesus alludes to this principle. He says you got to bind the strong man. And when you bind the strong man, you can plunder his goods. Tuhan memberikan prinsip ini, Yesus memberikan prinsip ini. Kita harus mengikat orang kuat itu. Dan ketika kita mengikatnya, kita mematahkan So we kekuatannya. saw the power of the enemy broken. Jadi kekuatan musuh itu dipatahkan. Now under my church, there was another nightclub. Saudara, di bawah gereja saya itu ada nightclub The lain. nightclub was called Shalala. Nightclubnya namanya Shalala. And when they turn on the music, Kalau mereka mulai memainkan musiknya, was so loud. keras sekali. My floor started to shake every time they turned the music. Saudara, lantai ini bergoncang-goncang. And the floor started shaking. Dan bergetar lantainya. And my church members thought it was the glory of God. Dan kemudian jemaat berpikir itu adalah kemuliaan Allah yang melanda. I said it's not the glory, it's the nightclub. Saya bilang itu bukan kemuliaan Allah, itu nightclub di bawah kita. I said, God, we got to take the nightclub. Tuhan, kita harus menguasai nightclub itu. So every time we prayed for this nightclub. Setiap kali kita berdoa untuk nightclub ini. One day the owner of the nightclub called me. Suatu hari pemilik dari nightclub itu He telepon said, saya. I want to see your pastor. Aku ingin ketemu sama Now, gembalamu. this guy is a tough guy. Saudara, pemiliknya itu keker gitu. And every time I saw him, he was one girl on his right, one girl on his left. Dan setiap kali saya berjumpa dengan pemilik nightclub ini, mesti kiri merangkul cewek, kanan merangkul cewek. So he says, I want to see your pastor. Aku ingin bertemu dengan gembalamu. Well, I was a bit afraid. Oh, saya takut. So I went to see him. I prayed. I said, Lord, help me. Saya berdoa dan saya berdoa, Tuhan tolong aku. I walked into his nightclub, Saya masuk nightclubnya. smelling of cigarettes and smoke and alcohol. Oh, bau rokok dan minuman keras. So this man comes to me. Orang ini datang kepadaku. Are you the pastor? Kamu gembalanya? Yes, sir. Ya, Pak. He kneels down on his knees. Literally, ladies and gentlemen, he did this. Saudara, Knelt down. dia itu berlutut. He holds my hands. Dia pegang tanganku. He says, can you tell me how to become a Christian? Dia berkata, bisakah kau katakan padaku bagaimana jadi orang Kristen? Beri kemuliaan untuk Tuhan. So I led him in a prayer.
Dan kemudian saya memimpin dia berdoa, of salvation. doa And then keselamatan. I said, I have the word of the Lord for you. Dan kemudian saya berkata, aku punya firman Tuhan bagimu. You must give shalala to me. Oh, Hallelujah. kau harus memberikan shalala And we kepadaku. call it hallelujah. Dan sekarang kita namai haleluya. One nightclub after another nightclub. Hallelujah. Saudara, nightclub lagi kami dapatkan. Today you come to my neighborhood. Hari ini kalau saudara datang ke You can't kawasan saya, find one apartment under $1 million in my neighborhood. saudara tidak bisa menemukan apartemen yang harganya di bawah $1 juta Singapura di dalam kawasan saya. It is a snazzy place. Saudara, itu adalah tempat yang mewah. It's upmarket. Upmarket. Sungguh-sungguh tingkat tinggi, kelas tinggi. Everybody wants to come and stay here Oh, semua orang mau tinggal di sana. because the atmosphere is broken. Karena Hallelujah. atmosfernya sudah berubah. Amen. Amin. In 2004, Di dalam tahun 2004, my government made a mistake. pemerintahan saya membuat kesalahan. They opened the door to homosexuality. Mereka membuka pintu bagi homoseksualitas. Oh, we had so many problems. Oh, kita kemudian mendapat begitu Now, banyak I want masalah. to stand here and say to you Tapi saya mau berdiri di sini dan berkata pada Anda that God loves all people. bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Amen. Amin. But if you are in homosexuality, Jesus can set you free. Tetapi kalau Anda terlibat homoseksualitas, Tuhan dapat membebaskanmu. But you must hear me, ladies and gentlemen. Anda harus mendengar saya, Bapak Ibu. You cannot be a gay and a Christian at the same time. Saudara tidak bisa menjadi gay dan kemudian orang Kristen sekaligus. Amin. If you have problems with homosexuality, find help because Jesus can set you free. Kalau saudara memiliki masalah dengan homoseksualitas, saudara cari pertolongan karena Yesus dapat membebaskanmu. Woo! So the gay agenda, they push the agenda. Dan orang-orang kaum homoseksualitas ini seperti mengedepankan agenda mereka. And they try to redefine what marriage is in the Bible. Dan mereka seperti ingin mengubah apa arti pernikahan menurut And I Alkitab stand itu. here and say to you that a marriage is between a man and a woman. Saya berdiri di tempat ini dan berkata kepada Anda bahwa suatu perkawinan adalah antara pria Come on. dan wanita. You cannot redefine marriage. Saudara tidak boleh mengubah perkawinan. It's defined for us by the Lord. Karena itu ditentukan bagi kita oleh Tuhan. So I made a statement. Saya membuat sebuah pernyataan. It came out in the newspapers. Saudara, itu dimuat di surat Well, I kabar. became public enemy number one. Dan saya kemudian menjadi musuh Oh, masyarakat nomor satu. the gay agenda, they were very upset with me. Oh, orang-orang gay itu marah kepada saya. They threatened me. Mereka mengancam They said, saya. this Sunday, Pastor, we're going to have 1,000 homosexuals come into your church. Mereka berkata, hari Minggu ini nanti Pak, kita akan bawa 1.000 We are orang going- homo ke we- gerejamu. We are going to disrupt your service. Kita akan mengganggu, membuat keonaran dalam kebaktianmu. They jammed my phone system. Saudara, mereka menghambat sistem telepon kami. We have 7 hunting lines. Kita memiliki 7 saluran hunting. They would call vulgarity, put down the phone, call vulgarity, put down the phone, right throughout the day. Saudara, kalau kita angkat satu saluran, maki-makian yang kotor. Angkat saluran lain, maki-makian kotor. Lain, seperti itu sepanjang hari. They hacked my website. Saudara, mereka menghack, saudara, website dari They gereja threatened ini. my children. They what? Threatened my children. Mereka mengancam anak-anakku juga. Oh, I was feeling so much pressure. Saya sungguh mengalami tekanan berat. But during that whole period, BBC called me up. Tetapi melalui masa-masa itu BBC telepon saya. They said, we want to interview you on World Service. Kami ingin mewawancari Anda pada World Service. Time Magazine wrote about an article. Saudara, majalah Time juga menulis artikel tentang kami. But I was feeling so much pressure. Tapi saya merasakan ada tekanan yang begitu berat. Now, this happened on Tuesday. Ini terjadi hari Selasa. By Saturday, I was feeling this pressure because it was demonic. Saudara,
menjelang hari Sabtu, saya merasakan tekanan itu begitu besar karena itu datang dari roh-roh jahat. So I went to pray in the park. Jadi saya pergi berdoa di taman. As I was praying in the park, 5 o'clock in the evening, bright, Sementara saya berdoa di taman jam 5 sore, and I was feeling this pressure. saya merasakan tekanan ini. I prayed this prayer. Saya berdoa ini. I said, in the name of Jesus, I bind the spirit of homosexuality. Saya berkata, dalam nama Yesus aku ikat roh I homoseksualitas. tell you this is my testimony. This is my testimony. Ini adalah kesaksianku. The words could barely come out of my mouth, ladies and Saudara, gentlemen. kata-kata itu sulit sekali keluar dari mulutku. As I was praying the prayer, Sementara saya mendoakan doa itu, someone whacked me with a karate chop on the back of my head. Boom! ada orang yang memberikan pukulan karate pada leher saya. Boom! And I fall down to the ground. Dan saya jatuh ke tanah. And I get up and I'm all confused. Saya bangun, saya bingung. Because when I turned around, there was nobody there. Karena ketika saya melihat ke belakang, tidak ada I take- siapa-siapa. I take 2 more steps. Saya melangkah 2 langkah. Another karate chop. Boom! Right on the back of my neck. Pukulan lagi saudara, boom, di belakang I kepalaku. tell you, I was confused. Sungguh-sungguh saya bingung. And I was dazed because it was a strong blow. Saudara dan saya itu seperti berkunang-kunang karena pukulannya begitu keras. And I'm thinking, Lord, what's happening? What's happening? Saya pikir, apa yang And terjadi? a Apa man yang comes terjadi? running up. Dan kemudian ada orang datang He said, I berlari-lari. saw it, I saw it. Dia bilang, aku melihat, aku melihat. I said, what did you see? Saya tanya, lihat apa? And he pointed to a large crow. Dia kemudian menunjukkan gagak hitam yang besar. That was on a branch of a tree. Yang bertengger di dahan pohon. And it was looking down at me. Memandang kepadaku. And I heard a voice in my spirit. Saya mendengar suara dalam rohku. And the voice said, I can even make the animal come against you. Dan suara itu bilang, aku bisa buat burung gagak itu menyerangmu. Oh, my goosebumps stood on my Saudara, goosebumps. bulu kuduk saya berdiri. I tell you, this was demonic, ladies and gentlemen. Sungguh-sungguh serangan roh-roh jahat. So I went back home, I ran, I called my pastors, we need to pray. Dan kemudian saya kembali ke rumah. Saya tetap berdoa, saya menjerit kepada And my Tuhan. church rallied round. Dan kemudian gerejaku, jemaatku juga mendukung The dalam churches doa. in my country came together. Dan kemudian kami bersama-sama And bersatu. we took a stand in the spirit. Dan kita mematahkan, memegang tangannya. And dalam we roh. prayed, ladies and gentlemen. Kita berdoa Bapak Ibu. And something broke over the spiritual atmosphere. Ada sesuatu yang dipatahkan di dalam atmosfer rohani. Because 2 months later, 2 bulan kemudian, my prime minister, saudara, Perdana Menteriku, he gets up on the national day dia bangkit pada hari nasional. and warned the homosexuals, Dan memperingatkan kaum don't homoseksual. push your agenda. Jangan mendorong And agendamu. something broke over the spiritual atmosphere, ladies and gentlemen. Saudara, ada sesuatu yang dipatahkan dalam atmosfer rohani. And up till today, Sampai hari ini, they still cannot make a foothold in my country. mereka tidak bisa mencengkeramkan kaki mereka di because negeri every time they Singapura. push, Karena setiap kali mereka mendesak, woohoo, the church is there to push back. gereja sudah siap sedia mendorong kembali. 2,000 years of history, church history. Saudara, 2000 tahun sejarah gereja. I tell you this, my friends. Saya katakan ini sahabat-sahabatku. Every time the churches move forward, Setiap kali gereja-gereja itu maju, it has moved forward on the backs of men and women with steel in their backbones. saudara, kita maju digendong oleh pria dan wanita sepanjang sejarah yang memiliki baja dalam You got to tulang have punggung mereka. courage. Saudara harus memiliki keberanian. You got to be bold. Saudara harus berani. You got to take Maytag armor. Saudara harus merebut metek amamu. That's how the church moves forward. Dan itulah cara gereja maju. Come back to the story. Kembali ke Here's cerita David. itu. Daud, Standing before him is a 9.5-foot tall giant. saudara, berdiri di depannya adalah raksasa yang 40 begitu days. besar. 40 hari Taunts Israel. mengejek bangsa Is Israel. there a man that can fight me? Anyone.
ada orang yang bisa memenangkan aku. Siapa saja. I challenge the church. Aku tantang gereja. Not a single person. Tidak ada satu orang pun. I tell you, pound for pound, the only man that could stand up against Goliath was Saul. Saya katakan, saudara, sebenarnya satu-satunya orang yang dapat melawan Goliat itu hanya Saul. Because head and shoulders he was taller than and stronger than anybody else in Israel. Karena dia satu kepala lebih tinggi dari semua orang dan dia orang yang terkuat di Israel. That's the battle strategy. Itu adalah strategi peperangan. You see, ladies and gentlemen, you have to understand something about the devil. Saudara, Anda harus paham sesuatu tentang iblis itu. When he lost his place and position with God, Ketika iblis itu kehilangan kedudukannya dan jabatannya di surga dengan Allah, he lost his wisdom as well. dia juga kehilangan hikmatnya. He lost truth was replaced with darkness. Kebenaran diganti dengan kegelapan. He's the father of lies. Dia adalah bapa But he dari lost the wisdom. pendusta, tapi dia kehilangan hikmat. He lost his wisdom. Dia kehilangan hikmat. And when you lose wisdom, you are short-sighted. Dan kalau saudara kehilangan hikmat, saudara itu rabun dekat. That's how he works. Itu When he caranya comes dia against berkata. us, Ketika dia menyerang kita, it's always short-sightedness. dia selalu menyerang dengan sikap rabun dekat. But when God deals with us, he deals with us long-sighted. He has a Tetapi- long-term vision for us. Kalau Tuhan berhubungan dengan kita, dia selalu berpandangan jauh ke depan. Yep. That's why the Lord can say, you can go for my servant Job. It's okay. Itu sebabnya Tuhan berkata, "Nggak apa-apa, kamu kerjain Ayub." Because in the short term, he will suffer. Karena dalam jangka pendek dia akan menderita. But in the long term, great glory. Hallelujah. Tetapi Come on. jangka panjang dia menjadi pejuang yang dahsyat. So here's David. Daud Doesn't have a sword, nggak punya no pedang, shield, tidak ada no perisai, armor bearer. tidak memiliki 5 pembawa smooth senjata. stones. That's all he had. Hanya 5 batu licin. I heard one preacher said Saya mendengar seorang pengkhotbah he had berkata, 5 stones because just in case he missed the first one, he had 4 more stones. dia punya 5 batu supaya kalau satu luput yang masih punya 4. That's nonsense. Itu nggak betul. He had 5 stones Dia punya 5 batu. because Goliath had 4 brothers. Karena Goliat itu punya 4 saudara. And just in case his brothers wanted to interfere, Jadi seandainya saudara-saudaranya ikut campur, David would kill all 5 giants. Daud akan menghabisi kelima-limanya. So here comes this little bitty 16-year-old boy. Di sini pemuda 16 tahun. Goliath is confused. Goliatnya bingung. How do you fight a boy like this? Gimana mau kawin dengan memerangi bocah kecil There's ini? no glory in killing a little lad. Ya kan tidak ada kemuliaannya mengalahkan bocah kecil One ini. stone, ladies and gentlemen. 1 batu. Right in the forehead. Langsung kena dahi. Saul said to David, he's too big for you. Saya bilang, dia terlalu besar untuk kamu. David said, he's so big I cannot miss. Dia berkata, Hallelujah. ya enak malahan. Dahinya lebar, tidak bisa luput. 1 stone, that's all it took. Saudara, And after that, Satu ladies and batu. gentlemen, after that, setelah itu Bapak Ibu, something happened. sesuatu terjadi. All these giants lost their invincibility. Saudara, semua raksasa-raksasa itu Because- kehilangan keperkasaan mereka. Because after this, David didn't even have to fight any more giants. Karena setelah itu Daud bahkan tidak perlu berperang dengan raksasa His lagi. men killed those giants. Orang-orangnya sekarang yang All membunuh you raksasa-raksasa need is itu. one giant killer. All you need is one giant killer. Semua yang saudara butuhkan adalah satu pembunuh raksasa. And you're going to see all the other giant killers stand up in the church. Dan saudara akan melihat pembunuh raksasa lain bangkit di dalam jemaat. Ladies and gentlemen, cancer is a giant. Bapak Ibu, kanker adalah raksasa. I prophesy to you, Saya bernubuat, the day is coming waktunya sudah tiba when our churches ketika gereja-gereja are kita going to be cancer-free zones. akan menjadi zona bebas kanker. I Berikan tell you. kemuliaan pada Tuhan. That people will walk in the church with their cancer. Saudara, orang-orang akan masuk bangunan gereja kita mengidap kanker. And their cancers will shrivel up and die. Dan kanker mereka akan menciut, mengkerut,
dan kemudian mati in the presence of God. di dalam hadirat Allah. Heart attack is a giant. Heart disease is a giant. Sakit jantung itu juga raksasa. The day is coming Harinya tiba. when someone in the church is going to kill and bring down the giant. Saudara, akan ada seseorang yang akan membunuh raksasa sakit jantung itu. Homosexuality is a giant. Homoseksualitas juga raksasa. It is the big issue in the world today. Itu adalah masalah besar di God's dunia going to saat raise ini. somebody. Tuhan akan And membangkitkan that seseorang. spirit, I believe, is going to be broken over the church. Dan saya percaya roh itu akan dipatahkan But atas it's time gereja. for the champions to rise up. Saudara, kita harus bangkit menjadi juara. You got to take the mother city, ladies and gentlemen. Saudara harus merebut ibu kotanya terlebih dahulu. That's how it works. Itulah caranya. You take the mother city, everything falls like flies. Kuasai, saudara. Kuasai markas besar ibu kota itu, maka semuanya berjatuhan seperti lalat. And I want to finish Saya mau kunci by prophesying dengan bernubuat over this city atas kota Surabaya. that I see in this city right now. Saya melihat di atas kota The ini saat mother, ini. the Metek Ama, the mothership is coming down. Metek Ama itu sedang runtuh. God is giving you the city. Tuhan memberikan kota ini padamu. Arise, Bangkit, take the city. rebut kota. Let's go on the offensive. Mari kita menyerang. You cannot win a battle on the defensive. Saudara tidak bisa memenangkan peperangan kalau bertahan. You got to go on the offensive. Saudara harus menyerang. Final example. Contoh yang terakhir, You know, when I preach, ketika kita I memuji. usually say I'm closing in about 5 times. Saya tadi berkata saya udah mau selesai 5 kali. A preacher was preaching one time, he said, I'm closing. Yaitu gaya There was a pengkhotbah. young boy in the congregation. Ada seorang bocah di He said to his jemaat. father, what does that mean? Dia bertanya, ya itu artinya apa? The father says it doesn't mean anything. Bapaknya bilang, tidak ada artinya apa-apa. Pastors. All right, I want you to, Mari. and kita I'll berdiri. tell you the story as I close. Ya, saya akan ceritakan cerita itu sementara saya menutup. Please stand up. We're going to pray Mari, right now. mari, Come on. mari berdiri semua. Mari kita berdiri semua jemaat. All the battles that Israel fought in the wilderness, all the battles Semua peperangan in the wilderness di padang gurun were all defensive. itu semuanya bertahan. When they crossed the promised land, Tetapi ketika mereka they menyeberangi tanah came perjanjian, to the most fiercely fortified city in all of Canaan land, Jericho. mereka menghadapi kota berbenteng yang paling teguh, yaitu Yeriko. What a strategy. Because if Strateginya I was apa? the general, Karena Yosua ini adalah jenderal. I would open the river so that Joshua could find a small little village. Oh, Tuhan bilang mungkin, aku akan buka sungai ini supaya Yosua bisa menemukan ya desa kecil. Something that he could obliterate in 5 minutes. Oh, sesuatu yang dia bisa basmi dalam Give him 5 some menit. confidence. Berikan kepada dia supaya dia pede. Then maybe a bigger village. Ya nanti kemudian dikasih desa lebih besar lagi. Then maybe a bigger village. Terus lebih besar lagi. And I would leave Jericho to the last. Dan kemudian nanti Yeriko terakhir Because saja. it was the strongest city. Karena Yeriko adalah kubu pertahanan yang paling teguh. paling Israel was kokoh. outgunned, outnumbered. Karena orang Israel itu jumlahnya kecil. They never fought a war like this. Mereka tidak pernah terlibat How pertempuran do you semacam fight a itu. battle with fortified cities? Saudara, bagaimana menghadapi sebuah kota yang berbenteng begitu kokoh? That's just the kind of battle God likes. Dan itulah peperangan yang You know Tuhan the story sukai. of Jericho. Saudara tentu tahu kisah Yeriko. Final shout. Saudara, teriakan terakhir. The city comes tumbling down. Maka kubu itu And God runtuh. says, take the land, take the land. Dan Tuhan berkata, rebut kota, duduki kota. After Jericho, Setelah Yeriko, no problems. tidak ada 31 masalah. cities, boom, 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 one after 31 another. kota, boom, 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 No boom, boom, one could runtuh stand semua. against Joshua. No one could stand against Joshua. Tidak ada kuasa apapun yang dapat membendung gereja. Today we're going to shout unto God. Hari ini kita akan berteriak kepada Tuhan. We're going to lift our voice in a shout. Kita akan pakai suara kita untuk berteriak bersorak. For the Lord says, I have given this city to you. Karena Tuhan berkata, aku sudah memberikan kota Surabaya kepadamu. Arise, possess the land. Mari kita sekarang merebut kota Are you itu. ready? Apa saudara Because at the siap? count of 3, ladies and gentlemen, Saudara untuk I want you to shout unto God Mari saudara bersorak bagi with the Tuhan. voice of triumph.
Berikan kepada Tuhan, sorakan kemenangan. And as we shout unto God, Sementara kita bersorak, I believe we are going to see the walls come down. saya bisa melihat. Are you ready? Hallelujah. Runtuh. At the count of 3. 1, Hitungan ketiga. 2, 1, 3. Shout unto God with a voice of triumph. The Lord has given this city to you. The Lord has given this city to you. The walls of the city fall, fall, fall in Jesus' name. Oh, Rabosatabara. The walls of the city is falling, 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 falling. Right now, God is giving the city to you. Right now, right now, right now, right now. Lord, in every strata of society, give them the city, Lord. Give them the city. Give Jericho. Give Surabaya to them. Hallelujah. Oh, Rabashanda, Rabashanda. Oh, Rabashakara. Take the city. Take the city. Rebut kota saudara, serukan. I see, ladies and gentlemen, listen very carefully. Bapak Ibu dengar baik. Revival is coming. Kegerakan Revival rohani is sedang coming. datang. I just came back on Sunday from Wales. Saya hari Minggu yang lalu ini baru saja saudara kembali dari Wales, 2 Inggris. years ago, God spoke to me. He says, buy the Bible College of Wales. Tuhan berkata kepadaku 2 tahun yang lalu, beli sekolah Alkitab di Wales. It's a famous Bible school. Itu adalah sekolah Alkitab yang They tersohor. were going to destroy the school. Mereka akan meratakan sekolah The Alkitab Lord itu. says, this is my place. Tuhan berkata, ini tempatku. He said, I want you to defend this. Dia Buy it berkata, mari kau harus mempertahankan tempat itu. Sister Suzette, you Beli. will know Brother Reinhard Bonnke studied in the school. Saudara Pastor Reinhard Bonnke, saudara bersekolah di sekolah Alkitab itu. But you know the story that changed me. Tapi saudara tahu cerita yang mengubahkanku. David had 3 champions. Daud ini punya 3 juara. One of them was Shammah. Namanya satu Syama. They were in a battle. Mereka memenangkan peperangan. Everybody was running away. Semua udah lari, saudara. There was a field of lentils. Dan di situ ada taman kacang-kacangan. Insignificant. Aduh, saudara. But the man took a stand. Kecil. He said, no more retreat. Dia berkata, tidak, No aku more tidak mau retreat. mundur. Tidak mau mundur lagi. Took a sword Dia ambil in the pedangnya middle of the field. di tengah No more ladang retreat. itu. Tidak mundur lagi. And God saw the courage of one man Dan Tuhan melihat keberanian dari satu pahlawan ini. and turned the battle around. Dan saudara mengubah But pertempuran itu. you know what spoke to me? Saudara tahu, Tuhan berkata padaku, That field ladang itu. was where David killed Goliath. Itulah ladang di mana Daud mengalahkan, membunuh Goliat. That was the field. Ladang yang And sama. this man said, my king gave us this victory on this field. Dan orang ini berkata, Rajaku memberikan kemenangan di ladang ini. I will never let the Philistines ever take it back again. Aku tidak akan pernah membiarkan orang Filistin merebutnya kembali. So I go to Wales. Saya pergi ke Wales. All these chapels, hundreds of them, Saudara, gereja-gereja kecil, ratusan jumlahnya. are turning into mosques, Berubah jadi masjid. being bought over by shopping centers. Dibeli oleh pusat perbelanjaan. And the Lord spoke to me. Tuhan berkata He said, I padaku, want you to start buying all these chapels back. aku ingin kau mulai membeli gereja-gereja itu kembali. This week, I just bought 2 more chapels. Saudara, minggu ini saja saya membeli 2 gereja. If you want to join us, come and join us. Oh, kalau saudara mau bergabung dengan saya, mari bergabung. Because the Lord says revival is coming. Karena Tuhan berkata, kebangunan rohani sedang and datang. when revival comes, Dan ketika kebangunan rohani you gotta datang, have the churches ready. saudara harus mempersiapkan gereja. And as I prophesied in Wales, Dan seperti saya bernubuat di I Wales, prophesy to you today. saya bernubuat kepada Anda hari Surabaya, ini. you are marked out for revival. Saudara, Revival is coming to the Surabaya city. ditandai untuk kebangunan Revival is rohani. coming to Surabaya. Kebangunan rohani datang ke Surabaya. Give him praise. Puji Come on, Dia, give him praise. beri kemuliaan, Hallelujah. lebih meriah. We shout unto God with a voice of Mari triumph. saudara Come on, bersorak praise the Lord. dengan sorak kemenangan. God bless you. Haleluya. Amen. God bless you. Tuhan Thank you. memberkati Anda. Shalom.
Sesi kelima ini tentang transformasi kota. Jadi karena saya tinggal di satu kota Jakarta dan satu wilayah di Kelapa Gading, saya mau panggil juga di sini Pak Aris. Saya gembala sidang dari salah satu gereja di Jakarta. Kemarin Pak Ruyandi adalah sebagai ketua sinode, sebagai bapak saya di gereja. Tapi kalau di kota, Aris ini dia gembala sidang juga di Kelapa Gading, tapi beliau adalah sebagai anak rohani kami, anak rohani saya. Dan kita bikin ikat janji waktu itu. Lalu di sini juga kalau nggak keberatan saya mau undang Bapak Daniel Hannibal. Beliau adalah gembala sidang juga dan GKRI. Beliau ketua sinode dari GKRI. Tepuk tangan buat Pak Dani, ini orang yang luar biasa. Pak Dani Hannibal buat saya adalah bapak saya, karena bapak ini, karena dia lebih dulu tinggal di Kelapa Gading. Lebih dulu ada dalam satu kegerakan doa di Kelapa Gading. Aris lebih belakangan. Ya. Saya setelah Pak Dani ya. Paling bungsu. Berapa tahun ikut? Sudah 12 tahun, Pak. Baru 12 tahun ikut 12 saya. tahun. Saya mungkin baru 15 tahun ikut Pak Dani. Tapi kami bersatu di Kelapa Gading, kami berdoa bersama-sama, kami lakukan aksi sosial bersama-sama dan kami melihat bahwa kota berubah karena gereja bersatu. Amin. Kok nggak tepuk tangan sih? Haleluya. Kelapa Gading satu wilayah 1.600 hektar, penduduknya 120.000 orang. Dan tahun 98 itu adalah wilayah yang diincar oleh kerusuhan, tapi kami berdoa dan kami luput, betul? Iya. Kami luput, nggak ada kerusuhan yang menimpa tempat kami. Saya percaya karena doa itu punya kuasa yang luar biasa. Amin. Kalau mau cerita pelacuran, sebenarnya pelacuran terbesar di Asia Tenggara dulu ada di wilayah kami, betul Pak? Di Kamatunggak. Namanya Pak. Kramatunggak. Tahun 70 dan ditutup tahun 99. Iya. Mungkin lari ke Doli belakangan, saudara. Dari zaman Belanda. Tapi itu pun tutup kenapa? Karena kami berdoa, saudara. Dan saya percaya, sekali lagi saya katakan, doa punya kuasa yang luar biasa. Amin. Ya, kami melihat bahwa ada satu transformasi di Kelapa Gading. Yang pertama, Kelapa Gading mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat luar biasa. Mallnya begitu banyak. Bank terbanyak. Ya, bank banyak. Ya, restoran terbanyak. Restoran terbanyak. Mungkin di dunia, saudara. Karena dibilang kota dengan 1 juta restoran. Di mana-mana restoran. Selain ekonominya meningkat, kejahatan sangat menurun. Sangat menurun. Ya, karena ya nggak ada perempuan jam 12 malam di Kelapa Gading jalan, nggak pernah ada yang dijamret ya. Kalau siang ada, saudara. Malam nggak ada. Dan apalagi dengan sistem CCTV sekarang semua teratur baik. Dan yang ketiga, gereja tumbuh sangat luar biasa. Hari ini ada berapa gereja, Aris, di Kelapa Gading? Sekitar 210 gereja di satu kecamatan. 210 gereja dalam satu kecamatan dan saya nggak bilang gini, kalau ada gereja, oh jangan tolak, biarin aja nggak apa-apa. Karena mungkin di tempat lain diganggu, di Kelapa Gading nggak pernah diganggu, saudara. Kalau ya saudara punya gereja mau bikin lagi di Kelapa Gading, silakan bersatu dengan kami. Sampai camat bilang begini, Pak Tony, kita jangan mau dibilang minoritas, kita di sini mayoritas. Ya. Dan karena doa, mungkin camat yang pertama kali Kristen di Jakarta adalah di Kelapa Gading. Kelapa Gading. Iya. Sampai sekarang. Dari Lurah Kristen juga. Dari tahun 2000 ya, 2000 Ibu Laksmi sampai kemarin Pak Julpan Tampobolon. Dari 44 camat di Jakarta, cuma 1 di Kelapa Gading yang Kristen. Saya percaya itu karena doa. Amin. Dan mungkin satu-satunya wakil wali kota yang Kristen
juga Jakarta ada Utara. di Jakarta Utara. Saya percaya itu karena doa. Dan hari ini bukan wakil wali kota, tapi wakil gubernurnya Kristen. Saya percaya itu karena doa. Itu karena doa, Ya. betul ya? Karena kita unity terus. Pak Aris ikut kami 12 tahun, setiap Selasa 12 tahun pernah stop atau enggak? Tidak pernah stop. Setiap Selasa kami berdua enggak pernah stop. Dan bergantian ya? Bergantian. Kami bikin pujian penyembah 24 jam, pindah-pindah gereja ya. Sampai hari ini kita masih buat. Enggak pernah stop. Dan saya percaya bahwa untuk mengubah kota, gereja perlu bersatu. Amin. Coba lihat begini rukun kan senang juga saudara, betul? Dan puji Tuhan dengan 210 gereja ada di Kelapa Gading sampai hari ini, kami memberi dampak buat pemerintahan. Ya. We influence, kami mempengaruhi. Ya. Jadi pernah kami buat tiang tol itu kami lukis. Yang pertama kali lukis gereja dikasih 12 tiang tol. Tiang tol kami lukis dengan burung merpati Ada yang tuayan. menandakan Roh Kudus, ada Padi. tuayan, bunga padi kita lukis, Bahtera tapi bentuknya juga, enggak ada Bahtera Nuh. Ya. Ya, ada sejahtera kota kami tulis. Tapi mungkin orang di luar nggak tahu. Itu sebenarnya gereja sebagai patok bahwa kita percaya Jakarta akan diubahkan Tuhan. Amin. Dan hari ini saya percaya Jakarta sedang diubahkan Tuhan. Yes. Bukan cuma Jakarta tapi Indonesia juga diubahkan Tuhan. Yes. Amin. Karena ada unity, ada kebersamaan, ada rumah, Iya. ada kebersamaan. Dan saya yakin bahwa hari ini kami ingin impartasikan bukan cuma Jakarta, tapi kota-kota lain akan mengalami hal yang sama. Surabaya sudah. Dan saya bisa bicara dengan Pak Wali Kota. Betul. Kami bisa mempengaruhi wali kota. Saya bilang, Pak Wali, saya dapat Pernyataan penglihatan pada waktu kami di Menara Doa. Iya. Pak Wali bilang, apa? Nanti saya akan tayangkan sedikit. Wali kota bagaimana menyikapi kami gereja bersatu, saudara. Ya, jadi saya pikir kita nggak usah panjang-panjang lah. Dengan begini udah memberkati mereka. Saya akan tayangkan satu film, karena Ibu Suset kasihan waktunya diambil. Kita akan lihat satu film bagaimana saya menghadap wali kota pada waktu saya punya mimpi, dapat mimpi, menghadap wali kota, diterima, dan lihat ini wali kota ini adalah keluarganya Amir Biki. Amir Biki adalah peristiwa Tanjung Priuk. Dia dinaikkan karena peristiwa itu, saudara. Dia orang-orang dari seberang sana dan bisa menerima kami dari jaringan doa. Kita mau lihat sebentar. Mimpi ya, Mimpi bisa kasih tahu wali kota, yang saudara. menyeramkan lagi. Wali kota bahwa, mau dengar lagi. Jakarta ini akan terendam. Satu itu anggota DPR. 20 meter. Jakarta. Jakarta. Dan 20 meter ini yang gedung tinggi aja yang bisa kelihatan. Dan sepertinya terendam semua. Lalu setelah mimpi itu saya lihat juga orang mati yang bagian pawai itu. Lalu diantaranya ada teman saya bilang, tolong bertobat. Teman saya nggak ngomong apa-apa, cuma kasih lipstick di mulut saya, sama mulut istri saya, lalu jalan. Saya renungkan, kenapa saya pakai Itu saya bilang ini. Jakarta akan tenggelam 20 meter. Setelah sampai kapal itu ke Raja Kota Nineveh, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkan jubahnya, diselumukannya kain kamu, lalu duduklah Lihat. di abu. Pernah nggak Lalu baca atas Alkitab perintah depan raja wali dan kota, kepala saudara? besarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu dan sapi kami coba, tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruskah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kamu dan berseru dengan keras pada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat, maka menyesal Allah karena malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka dan dia pun tidak jadi melakukannya. Ini Pak, ini mungkin kalau Alkitabnya saya kasih juga buat Pak Wali Kota. Saya kasih Bapak juga nggak apa-apa, ini kita pilih. Diambil. Ya. Langsung dia renungkan. Kita lihat. Langsung diambil. Kemudian repent. Dikotbahin Repent. lagi. Yang kedua, yang kedua disebut returning, berbalik.
Jadi kalau kita ke sana, berbalik ke jalan Tuhan. Tapi yang ketiga, itu converted. Jadi, kalau kita tahu berbuat baik, kita tidak lakukan, itu dosa loh, Pak. Kalau kita dosa, bertobat. Artinya, yang kita lakukan harus sama dengan apa yang dia mau, Pak. Kalau kita melakukan tidak seperti apa yang dia mau, mungkin kita pikir benar. Salah loh, Pak. Perlu bertobat. Sekarang dengar wali kota ngomong apa? Ada 3 Pak, yang sering saya katakan. Gereja akan jadi permasalahan ketika berada. Yang pertama, pengurusnya sombong. Sombong dalam artian tidak mau koordinasi apa. Ya. Kedua, pelit. Kalau ada bantuan masyarakat, nggak mau tahu. Berantem antar pengurus. Kalau udah pengurusnya berantem aja Pak, lihat aja. Tinggal tunggu aja Pak. Ya, cukup. Pertama untuk jaringan doa nasional. Ya. Ini wali kota yang baru, dia juga himbau supaya tetap berdoa. Jadi saya percaya untuk mengubah kota, gereja perlu bersatu. Amin. Harus jadi home juga, loh. Ada bapaknya, ada anaknya, ada orang tuanya. Saya percaya kalau Kelapa Gading hari ini dibilang kota yang sangat luar biasa karena harga tanahnya naik terus, saudara. Rumah 6 kali 15 bisa 3 miliar, di mana ada? Cuma saya percaya itu semua karena doa. Ada amin? Amin. Oh, yang tepuk tangan cuma 2 orang. Saya mau berdoa supaya kota-kota di mana saudara tinggal hari ini mengalami hal yang sama. Gereja mau bersatu, ada hubungan Bapa dan Anak, dan kota saudara juga pasti diubahkan oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, saya mau berdoa. Tuhan, hari ini kami boleh melihat bagaimana satu kota berubah karena ada gereja yang bersatu. Kami percaya bahwa di satu kota harus ada orang tua dan anak, harus ada covering, harus ada kebersamaan, harus ada keluarga. Dan kami meyakini bahwa Tuhan, Engkau berada di tengah-tengah mereka. Engkau mengubahkan satu wilayah, satu kota. Dan hari ini hamba berdoa kalau Kelapa Gading, Jakarta Utara bisa dirubahkan Tuhan. Hamba berdoa setiap kota-kota yang ada, dari anak-anakmu yang ada di tempat ini, Kau buat supaya semua hamba-hamba Tuhan boleh bersatu. Semua para pemimpin boleh bersatu, punya beban yang sama, mendoakan kota, bahkan punya hubungan dengan pemerintah. Karena kami percaya bahwa bukan cuma kota kami berubah, tapi semua kota akan berubah. Bahkan Indonesia akan menjadi Indonesia yang baru. Dimulai dari kami Tuhan. Ini doa hamba-Mu, dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan. Tes. Amin. Yeah, I am proud to be a white Papuan. Terima kasih. Saya bangga untuk menjadi orang Papua berkulit putih. Terima kasih. Amen. Amin. God is doing a new thing, and even white Papuans are a new thing of God, and it's blessed. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru, bahkan orang Papua berkulit putih juga diberkati. Amen. Amin. We are blessed in Papua and we love Indonesia. Kita sangat diberkati di Papua dan kami sangat mengasihi Indonesia. Lord Jesus, we are here because you have put us together this time. Tuhan, kami ada di tempat ini karena Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama And saat Lord, we ini. want to say thank you for what we already heard from the spirit realm this morning. Dan Tuhan, kami mengucap syukur untuk apa yang telah kami dengar di dalam alam roh pagi hari ini. Now Father, help me and help Pak Budi to serve your people with your heart. Tolong hamba-Mu dan juga Pak Budi untuk melayani umat-Mu di tempat ini dengan hati-Mu. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. We are coming to the end stretch of this wonderful conference. Kita sudah ada di bagian akhir daripada conference ini.
And I'm a very early prayer. I normally pray here by 3, 3:30, 4, that's my prayer time. Dan saya setiap kali berdoa itu selalu pagi-pagi, sekitar jam 3, jam 3:30 pagi. I found that's the time I can intercede and spend time with God. Saya temukan bahwa waktu itu adalah waktu yang paling terbaik bagi saya untuk berdoa syafaat kepada Tuhan. And I want to say thank you, Pak Budi and Ibu Foni and also Pak Daniel for the honor to be here with you this time. Dan kami mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi, Bu Foni, dan juga Pak Daniel untuk semua acara yang indah di tempat ini. When I came in, I asked if Pak Tony could speak before me, please. Dan ketika saya masuk, memang saya minta apakah Pak Tony bisa berbicara sebelum saya maju. And now I know why. Dan saya sekarang tahu kenapa. Because that which Pak Tony shared was actually what was on my heart. Karena apa yang dibagikan oleh Pak Tony itu adalah yang Tuhan taruh di dalam hati saya. This morning when I read early, God took me to the Word of God in Isaiah. I'm just going to read to you 3 verses and yeah. Dan pagi hari ini ketika saya bangun pagi, Tuhan berikan satu ayat di Yesaya. Saya akan bacakan 3 ayat kepada saudara. And dan saya akan bagikan kepada I want to saudara. go straight back to where Cindy started with us. Dan saya mau kembali seperti apa yang Cindy telah mulai di tempat ini. Cindy started with a word from the Lord. Cindy memulai dengan firman Tuhan. And this is what she said. Dan ini apa yang dia katakan. And then we heard it from our brother from India. We heard it again and again, the same word of God. And this morning, in the 3 o'clock in the morning, God gave the same word again. Dan kita juga dengarkan kembali dari hamba Tuhan dari India. Dan juga pagi hari ini saya dengarkan pada jam 3 pagi dari Tuhan. And you've heard it again and again during this conference. And I think when God says something again and again, it's time to listen. Dan saudara mendengarkannya berulang-ulang kali. Dan saya tahu kalau Tuhan sudah berbicara berulang-ulang kali, itu waktunya bagi kita untuk mendengar. Like I told you in my session, I believe when God gives a word, we take that word and we fight with that word. We pray that word, we proclaim that word, and change the spirit realm with that word. Seperti yang saya katakan, kalau Tuhan berikan firman kepada kita, maka kita harus bergumul untuk firman itu. Kita berjuang dengan firman itu sampai menjadi kenyataan. Listen the word again. Dan dengarkan apa yang dikatakan lagi. Behold, I do a new thing. Isaiah chapter 43 and verse 19. Yesaya 43 ayatnya yang ke-19. Behold, I do a new thing. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Now it shall spring forth. Yang sekarang sudah tumbuh. Shall you not know it? Belumkah kamu mengetahuinya? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. And now my people, Dan sekarang saudara, I sat this morning, but all that I heard in this conference. saya duduk pagi hari ini dan saya mengulang kembali apa yang saya dengar selama conference ini. Although I love Indonesia, I think it's the first time even me, who love this land, has truly been confronted with the reality of my home. Walaupun saya mengasihi bangsa ini, tapi saya merasa bahwa ini pertama kalinya saya dihadapi dengan konfrontasi tentang rumah. And there were several times I could just cry. Dan beberapa kali saya menangis. I was so blessed by the people that prayed over the bridge and do this and serve there and do that. Wow, praise the Lord, how we can learn from you. Saya begitu menangis dengan apa yang saudara perbuat dengan mengecat jembatan dan lain hal dan begitu banyak hal. Dan kami bisa belajar banyak dari saudara. But how is this? I ask myself again and again, how is these rivers? God says rivers will flow in the desert, which means a dry and thirsty place. Kita baca bahwa akan ada sungai yang akan mengalir di padang belantara, dan saya katakan bagaimana ini bisa terjadi. Padang belantara adalah tempat yang sangat kering, saudara. And I still feel it my responsibility as a call it a foreigner. Don't you dare calling me a foreigner. I'll just say it myself. Dan itu sebagai satu tanggung jawab saya sebagai walaupun orang asing, jangan saudara panggil saya orang asing karena itu adalah perkataan saya. I believe God for Indonesian people to impact the world. Saya percaya bahwa ada dalam rancangan Tuhan bagi orang-orang Indonesia untuk berdampak bagi dunia. I believe it's part of our calling. Dan itu adalah bagian dari panggilan kita. But my people, I would not be a true mother of Israel unless I also teach you the other side. Tetapi sebagai seorang ibu, saya juga harus mengajarkan sesuatu pandangan yang lain.
How is it going to be for you to go into other nations? Bagaimana caranya saudara bisa pergi ke bangsa-bangsa lain? Yes, if God sent you maybe to some other third world countries, praise the Lord. You can take my home as it is here and take it into that land and water will flow in the desert. Ya, kalau Tuhan bawa kita ke negara bagian ketiga, ya puji Tuhan. Dan kita bisa membuat di sana sungai mengalir di padang belantara. But I feel I need to say at the closing of this conference, Tetapi saya merasa bahwa saya harus menyampaikan sesuatu di sesi akhir-akhir daripada konferensi ini. many of us has committed ourselves to take my home, to take it into our villages, to take it into our land, and I think it's just from God all the way through. Dan saya lihat banyak di antara kita yang berkomitmen untuk membawa my home kembali ke daerah kita. Dan kemudian menerapkannya di daerah kita. Dan saya percaya bahwa itu apa yang Tuhan taruh. But as a woman who has traveled 68 nations with 68 cultures, Dan sebagai seorang wanita yang berkeliling ke 68 negara dan juga 68 budaya. I would want you to go and do what you do here. Saya mau saudara untuk melakukan sesuatu seperti yang saudara lakukan di tempat ini. Go and look what is the need in the area. Pergi ke satu daerah dan lihat apa yang menjadi kebutuhan di daerah itu. Just like yesterday they said, write down the need what you see in your area. Dari kemarin dikatakan tuliskan apa yang menjadi kebutuhan di dalam daerah tersebut. So at the closing of this conference for Jadi a few selanjutnya minutes, kita akan menutup di dalam konferensi ini. it doesn't matter if it is in Kalimantan or if it is in Java or if it's in Borneo or if it is in Pontianak or if it's in Brastagi, I don't care, or if it's in Germany. Nggak jadi masalah dimanapun daerahnya, apakah di Kalimantan, di Jawa, apakah di Pontianak atau bahkan di Jerman sekalipun. I do believe that there's something that would be vital for all of us. Saya percaya bahwa ada sesuatu yang sangat vital bagi kita semua. We heard about the fire, we heard about boldness, we heard about what Patoni brought. Itu sebabnya kita mendengar tentang api, kita mendengar tentang keberanian dan bagaimana penjangkauan dari Pak Tony. And those 3 points that Patoni put up there, I think is key. Dan 3 poin yang tadi disebutkan oleh Pak Tony, saya percaya bahwa itu adalah kunci. How will the water flow into the desert? How will it be a fountain? Bagaimana sungai bisa mengalir di padang belantara dan bagaimana itu menjadi sebuah mata air yang membual. And I want to read you only one verse to Saya that. akan bacakan kepada saudara 1 ayat saja. And this morning in the hours I was busy with this before God in intercession. Dan ketika pagi hari ini ketika saya sedang sibuk di dalam berdoa syafaat dengan Tuhan. And that's in Philippians chapter 2. Dan itu ada di dalam Filipi ayatnya yang kedua. Therefore, if there is any consideration in Christ, if any comfort in love, Philippians chapter 2 verse 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, making the form of the bondservant and coming in the likeness of man. Di dalam Filipi 2 ayat 5-7, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. What a message to close with. Ini merupakan satu khotbah yang luar biasa untuk menutup ini. I believe the only way God can make the river flow is with servanthood. Saya percaya satu-satunya cara bagaimana Tuhan bisa membuat sebuah sungai mengalir adalah melalui kehambaan. You know, my people here, it's so wonderful what I hear and what I saw through the videos and the centers and the community and the government and the schools and. Dan saya merasakan luar biasa sekali dengan apa yang kita lihat bahwa di sini ada My Home Center, ada sekolah, ada segala macam yang kita bangun. A true wave of God. Dan itu merupakan satu gelombang dari Tuhan yang luar biasa. And yet this morning when I really came into the presence of God, what moved me? Tetapi pagi hari ini ketika aku masuk dalam hadirat Tuhan, ada sesuatu yang menggerakkan saya. Humility and servanthood. Kerendahan hati dan kehambaan. You see, you must forgive me.
Saudara harus mengampuni saya. If you would go to Germany Kalau saudara pergi ke Jerman or to Switzerland atau pergi ke Swiss or to Holland atau pergi ke Belanda or to Australia, atau ke Australia, and you want to reach the local people, the real Germans, the real Australians, dan kalau saudara mau menjangkau orang-orang lokal di sana, orang-orang Jerman dan Australia, and you come and you say, let's build a school, dan saudara datang kemudian berkata kepada mereka, mari bangun sebuah sekolah, or let's build a clinic, mari bangun sebuah klinik, or let's get the school together to train the teachers, the children, dan mari kita bangun sebuah center di mana kita bisa melatih anak-anak kecil. or let's feed the poor. Ayo kita berikan makan bagi orang-orang miskin. They will look at you like, from which planet are you? Dan mereka nanti akan melihat kepada saudara dan berkata, dari bagian planet mana saudara Because datang. that's not the need. Karena itu bukan kebutuhan mereka. Amen. Amin. You understand what I mean? Itu apa yang saya maksudkan. But here in Indonesia, Tetapi di Indonesia, you as the people of God, we provide the need. We see saudara the need sebagai and we umat serve. Tuhan, kita memberikan kebutuhan bagi mereka apa yang mereka butuhkan di But sini. in Europe, Tetapi di Eropa, they don't need schools. mereka nggak perlu sekolah. That's the problem with Europe. Itu adalah permasalahan di Europe Eropa. has everything. Mereka- They've got everything. Mereka punya segala sesuatunya. They've got that much that they think they don't need God. Mereka punya segala-galanya sehingga mereka pikir mereka nggak perlu Tuhan. So what would be your heart as a mission person taking Indonesia, the fire, the prayer to Europe? Jadi bagaimana caranya kita bisa membawa api dan juga gairah itu dari Indonesia ke Eropa, saudara? Because that's something Indonesia has. Karena itu adalah sesuatu yang Indonesia punya. You have fire. Saudara punya api di You sini. do have prayer. Engkau punya doa di You sini. have commitment. Engkau punya komitmen. You have got faith. Engkau punya iman. And you care for your people. Dan engkau peduli dengan You orang-orangmu. care for your elderly. Engkau peduli dengan orang-orang tua. You care for the families. Engkau peduli dengan rumah tangga-rumah tangga. We in Europe almost lost that. Di Eropa kita hampir kehilangan itu. Yes, we have perfect streets and perfect schools and wonderful hospitals, but we lost the value you have. Ya, kita memang punya sekolahan yang bagus, kemudian rumah sakit yang bagus, tetapi kita kehilangan nilai yang saudara miliki. That's what you need to take. Jadi itu yang harus saudara bawa ke sana. But that's also what you need to take to Borneo. Tapi itu juga yang harus saudara bawa juga ke Kalimantan. And to Papua. Dan juga ke Papua. And to Nias. Dan juga Nias. And to Jakarta. Dan juga Jakarta. And to Surabaya. Dan juga Surabaya. That's also what you need to take. Dan itu juga hal-hal yang saudara perlu ambil. It doesn't matter if you go to Makassar. Nggak peduli jika saudara pergi ke Makassar. Or if you go to a village somewhere out. Atau pergi ke desa yang sangat jauh. It's servanthood. Itu adalah kehambaan. It's coming like Paul says, I am a bond servant of Christ. Itu keluar yang berkata seperti, aku ini adalah hambamu Tuhan Yesus Kristus. That's why when we take my home in Europe, Itu sebabnya ketika kita bawa My Home ke Eropa, since 2002, pada tahun 2002 yang lalu, and we went from one nation to the next, be it Finland or be it Germany or be it England or wherever we went with this, dan kita bawa itu dari bangsa ke bangsa, we couldn't take to them a school. kita nggak bisa bawa sekolahan kepada mereka. We couldn't take to them feeding the poor. Kita nggak bisa bawa untuk memberikan makan orang-orang miskin In kepada Germany, mereka. Di Jerman, The supermarkets give trucks full of food away just before the expiry date. di supermarket di sana, saudara, mereka memberikan makanan-makanan yang sudah mau expired atau kadaluarsa secara gratis. And people stand Bertrak-trak. queues, they get it for free. Dan mereka dapatkan dengan gratis, saudara. So what do we take? Apa yang kita harus bawa? How do we reach? How do we reach the people? Bagaimana kita bisa menjangkau orang-orang di sana? I tell you how. Saya katakan kepada saudara, beritahu I kepada tell you saudara what bagaimana. Europe doesn't have. Apa yang Eropa tidak miliki. We don't have servants Kita nggak memiliki pembantu atau hamba. like you have. Seperti yang saudara miliki. So what did we started doing? Jadi apa yang kita mulai lakukan? We became servants Kita menjadi hamba to the people. bagi mereka. We start serving with the heart of God. Kita mulai melayani dengan hati dari Tuhan. We start serving the lonely. Kita mulai melayani mereka yang kesepian. We start shopping for the old. Kita mulai belanja bagi orang-orang yang tua.
Our young people take them out in fresh air on wheelchairs because they are in old age homes. Anak-anak muda kita membawa orang-orang tua itu keluar untuk menghirup udara segar karena mereka ditempatkan di panti jompo. We start vacuuming their homes. Kita mulai memvacuum atau membersihkan rumah mereka. We start washing their windows. Kita mulai mencuci jendela-jendela mereka. We became servants. Kita menjadi hamba-hamba. Because that's the need. Karena itu yang mereka butuhkan. And that way we reach the people. Dan dengan cara itulah kita bisa menjangkau mereka. And I'm almost finished. I just want to say this. Dan saya hanya hampir sebentar lagi selesai dan saya mau katakan ini. I'm following this man from my brother from Singapore. I also close 5 times. Saya juga akan mengikuti hamba Tuhan dari Singapura. Saya akan tutup dengan 5 kali tutup. If we gonna take my home. Kalau kita mau membawa my home and really make a difference, dan benar-benar mau membuat sesuatu yang berbeda, then we need to serve. Maka kita perlu melayani. Then it's not about how good we are or how rich we are or how important we are or how Bukan tentang bagaimana baiknya kita atau kayanya kita, bukan tentang itu. Paul did not say, I an apostle of Christ only. Paulus katakan, aku adalah Rasul Kristus. He says, I bond servant of Christ in Romans chapter 1. Tetapi dia katakan, aku lahir sebagai hamba Kristus di Roma 1. Jesus didn't come and say, I, the great I am, the King of Kings. Yesus tidak katakan waktu dia datang, aku adalah Allah yang besar, Raja di atas segala raja. He came as a bond servant. Dia datang sebagai seorang hamba yang How will we dilahirkan. change the villages? Bagaimana kita bisa merubah desa-desa? Yes, through every pattern of my home. Ya, dengan pattern the my home. Yes, please, please, please. Also in Papua, let's have the centers, please. Di Papua juga kita pengen punya center, saudara. Yes, let's go and change the villages. Ya, kita akan rubah But desa-desa. only if we really prepare to serve with love, to serve with the heart of God. Tetapi itu hanya bisa dilakukan kalau kita memiliki hati untuk melayani, hati melayani yang daripada Where Tuhan. it's not about what a big pastor I am or no pastor I am, or a big intercessor I am or no intercessor I am, or what important person I am or no important person I am. Bukan tentang pendeta besar atau kecil, atau tentang pendoa yang besar atau yang kecil, atau bagaimana pentingnya kita, saudara. Then it's not about how important our strategy, it's about the heart of Jesus Christ. Dan bukan hanya betapa pentingnya strategi, tapi juga tentang hati Yesus Kristus. It's about humility. Ini tentang kerendahan hati. It's about serving. Tentang melayani. Serving the poor. Melayani orang-orang yang miskin. Serving the smelling. Melayani orang-orang yang gak mampu. The smelling. Orang-orang yang bau, saudara. Serving the hurting. Melayani mereka yang sakit hatinya. Getting dirty. Menjadi kotor, saudara. Don't worry about the makeup and the nails. Serve Jesus and Jangan serve the khawatir tentang people. makeup kita dan juga pakaian kita, tetapi layani Tuhan. It's about the heart. Ini tentang hati. And this is what God spoke to me this morning. Dan ini apa yang Tuhan katakan kepada saya pagi hari ini. If we close this conference, Kalau kita tutup konferensi ini all that we heard and all that we decided, dengan semua yang kita dengar dan kita we putuskan. heard about great revival and encouragement and the fire and the boldness and the anointing and the wonderful word last night and Kita dengar tentang bagaimana lawatan Tuhan, revival, kita dengar dengan berbagai macam hal, saudara. and all of that I want to wrap up in one word. Dan semua itu saya mau simpulkan hanya dengan satu kata. Humility Kerendahan hati and servanthood. dan juga kehambaan. You know, Saudara, yes, I'm a well, I always said I'm an Indonesian, but I'm a Papuan. saya selalu berkata bahwa saya orang Indonesia, tetapi sesungguhnya saya orang Papua, saudara. And I will never forget Dan saya tidak akan pernah melupakan when my spiritual son ketika anak rohani saya in Wamena di Wamena woke up to a man that was totally drunk, datang kepada seorang yang sedang mabuk, who only wore the fruit, that protection, no clothes. dan dia nggak pakai baju apa-apa, saudara. And he hugged him Dan dia peluk orang itu.
And he loved him. Dan dia kasihi orang itu. And I stood on the side. Dan saya berdiri di sampingnya. And I said, Dan saya katakan, the heart of God. itu hati Tuhan. I will never forget Saya nggak akan pernah lupakan. when the old chief came to me. Ketika kepala suku yang tua itu datang kepada He saya. said, Ibu, Dan dia katakan, Ibu, why did you come? kenapa engkau datang? There's no toilets here, Di sini nggak ada toilet. no bathroom. Di sini nggak ada kamar mandi. Why did you come through the mud? Kenapa engkau harus melewati lumpur And I dan had datang ke sini? only one word. Dan saya hanya mendengar satu kata. Love Kasih. does not ask the price, Itu adalah harga yang dibayar. nor the cost. Yes, give a clap for Jesus. Go ahead. Ya, mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. You are going back to your villages Ketika saudara nanti kembali ke tempat desa saudara and to your area. dan area saudara, What a shame that the world sees us as fighting one another and stingy and never mind. sangat memalukan kalau dunia melihat bahwa kita saling berkelahi satu dengan yang lain dan juga pelit, saudara. What a shame that the world sees us as arrogant. Begitu memalukan kalau dunia melihat kita begitu sombong dan arogan. And that's what we started doing in Europe and in the first world countries. Dan itu apa yang terjadi di Eropa dan di dunia nomor 1, saudara. We work 1 year on one project. Kita 1 year. bekerja untuk satu proyek dalam 1 tahun. You can ask Pastor Stefan, he's actually my project manager. Saudara bisa tanya kepada Pastor Stefan karena dia project We manager go saya. we go into a place. Kita pergi ke satu tempat. We bring the church together. Kita bawa gereja-gereja bersama-sama. We teach them to pray. Kita ajar mereka untuk berdoa. Then we take them out on mapping. We teach them to adopt their streets, to pray for their streets, to fast street by street. Lalu kita ajarkan mereka untuk mapping. Kemudian kita ajarkan mereka untuk mengadopsi jalanan dan berdoa untuk setiap jalanan yang ada. Then we teach them how to pray together for the place. Lalu kita ajarkan mereka untuk berdoa bersama-sama untuk tempat itu. Then God will show us which area to take. Most of the time, the most difficult areas. Lalu Tuhan akan tunjukkan daerah-daerah yang sebagian besar adalah daerah-daerah yang sulit bagi kami untuk And jangkau. then we take the church of that city and we go and teach them how to love their neighborhood because they don't even know how to love or how to serve. Lalu kita ajak gereja-gereja untuk mengadopsi daerah itu dan kita mengajarkan untuk mengasihi daerah itu karena mereka nggak ngerti bagaimana caranya untuk And then mengasihi. we plan different projects to bring the lost, to bring people who would be interested, maybe the children or maybe the youth or maybe this or maybe that. Lalu kita buat satu perencanaan bagaimana untuk membawa jiwa-jiwa untuk diinjili, apakah itu anak-anak atau ke anak muda, And saudara. I listened last night to Pak Budi and he says we befriend the people and I can say we take the churches in Europe and we teach them to get out of their church walls and to love their community. Dan ketika semalam saya mendengarkan apa yang dibagikan oleh Pak Budi, saya tahu bahwa kita perlu membawa gereja-gereja di Eropa untuk keluar dari gerejanya dan mulai mengasihi area-area And mereka. we do something that you cannot do in Indonesia, but if you are a missionary somewhere in another country, you can. Ada sesuatu yang saudara nggak bisa lakukan di sini, tetapi ketika saudara diutus pergi ke luar negeri, ada sesuatu yang saudara bisa lakukan di sana. We buy thousands of roses. Kita beli ribuan bunga mawar, And saudara. our teams go out and they go to the high-rise buildings and they knock on the doors and they say, we just want to let you know God loves you. Dan kemudian kita bagikan kepada mereka, mereka masuk ke apartemen-apartemen kondominium yang tinggi-tinggi dan mengetuk pintu dan mereka katakan kami datang hanya untuk mengatakan kami mengasihi engkau. And they cry. Dan mereka And nangis. they break down. Dan mereka kemudian And they runtuh. wept. Dan mereka nangis, saudara. Doctors, Dokter-dokter, professors, profesor-profesor, university people, orang-orang universitas, rich, orang-orang kaya, poor, orang-orang miskin, lonely, orang-orang yang kesepian. because servanthood is the heart of God. Karena kehambaan adalah hatinya Tuhan. Amen. Amin. And that Dan itu is the force adalah kekuatan that will show the world we yang are akan different. menunjukkan kepada dunia bahwa kita tidak By takut. this, Jesus said they will know
Dengan ini kata Yesus, mereka akan that mengetahui you are my bahwa disciples. engkau adalah With murid-muridku. all respect, please don't be offended. Dengan segala kehormatan saudara, please jangan sampai tersinggung. It's not by our education, Bukan karena kepintaran kita. nor by our riches, although I thank God for the economy and every businessman. Dan bukan juga karena kekayaan. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk ekonomi dan juga para pengusaha yang ada. It's by our love. Tetapi karena kasih kita. That will show the world we are different. Itu yang akan menunjukkan kepada dunia bahwa kita berbeda. And yes, I pray a lot for Papua. Dan ya, saya berdoa banyak untuk Papua. But the one prayer I pray more than anything else, Tapi ada satu doa yang saya selalu doakan lebih banyak dari yang lain. Lord Jesus, Tuhan Yesus, let them know biarkan mereka mengetahui I love them. bahwa aku mengasihi mereka. And let the love Dan biarlah kasih itu that is stronger than death yang lebih kuat daripada maut be the force of my prayer menjadi kekuatan di dalam doaku and the fire of my commitment dan api di dalam komitmenku and the servanthood of my life. dan kehambaan daripada hidupku. Then I don't care Lalu saya nggak akan peduli if I am in the mountains apakah saya ada di atas gunung or at the city. atau ada di dalam kota. If we have plenty Kalau kita punya banyak kelimpahan or little, atau sedikit, then it doesn't matter if we have an aircon nggak jadi masalah apakah kita punya AC or no aircon. atau tidak ada AC. Because love Karena kasih is servanthood. itu adalah kehambaan. I want you to stand. Saya mau kita bangkit berdiri bersama. I want to think of all that you've heard this wonderful few days. Saya mau saudara untuk merenungkan kembali apa yang telah saudara dengar beberapa hari ini. Why is servanthood so important? Mengapa pelayanan kehambaan itu sangat penting? Because we as the human beings like to be important. Karena kita sebagai manusia kita ingin jadi penting. We like to feel we are something. Kita suka untuk merasakan bahwa kita itu penting. And we like to feel we are served. It gives us a feeling of we are important. Kita suka untuk melayani karena itu memberikan kita rasa bahwa kita itu penting. But servanthood Tetapi pelayanan kehambaan said, here I am. berkata bahwa inilah aku. It doesn't matter what you've got around you. Tidak ada masalah apa yang ada padamu. Here I am. Tetapi ini aku. Use me. Pakai aku. Here I am, Lord. Ini aku Tuhan. Use me. Pakai aku. When I said that to the Lord, Ketika saya katakan itu kepada Tuhan, I didn't know saya tidak mengerti that God will take me to places bahwa Tuhan akan membawa saya ke beberapa tempat. like in Banyak Aceh, seperti Aceh. when we had our KKR in Aceh. Ketika kita membuat KKR di Aceh. And he said, one governmental man said to me, Lalu salah satu pejabat pemerintah berkata kepada saya, Ibu, we never thought you would come. Ibu, saya nggak pernah bayangkan bahwa ibu akan datang. I am not a Christian, Saya bukan orang Kristen. but I want to talk to you. Tetapi saya mau ngomong sama ibu. We never believed you would come. Kita nggak pernah mempercayai bahwa ibu akan datang. I said, Pa, Saya katakan, Pak, we asked for the permit. Why would I not come? saya kan telah minta izin untuk datang. Kenapa saya nggak akan datang? He says, Ibu, Dia katakan, no Ibu, matter where I go in Indonesia, nggak peduli di mana kita pergi di Indonesia. you are very loved or very. Engkau mungkin bisa dikasihi atau sangat dibenci. He says, your name everywhere. Namamu itu ada di mana-mana. He says, Ibu, you can be killed here. Ibu, engkau bisa dibunuh di sini. I said, Pa, Saya katakan, Pak, please forgive me. maafkan saya. You cannot kill me even if you try. Engkau tidak akan bisa membunuh aku, bahkan ketika engkau mencoba membunuh aku.
Because you don't have the power over my life. Karena kuasa di dalam hidupku itu bukan daripada ada di dalam tanganmu. He said, Ibu, Dia katakan, Ibu, we don't understand. We heard you would come, but none of us even tried to stop it because we didn't believe it. kita nggak ngerti karena kita dengar Ibu akan datang, tetapi kami nggak bisa menghalangi itu. I said, why not? Saya katakan, kenapa enggak? He says, Ibu, the Christians didn't have an air-conditioned room. Dia katakan bahwa orang-orang Kristen nggak punya satu ruangan yang ber-AC. I said, apa? Saya katakan apa? Air-conditioned room? Suatu ruangan yang ber-AC. I said, Pa, Saya katakan, Pak, I gave my life. saya berikan hidup saya. I gave my ministry. Saya berikan pelayanan I saya. sat a year and a half in a wheelchair. Saya duduk 1,5 tahun di kursi Crying roda. for Indonesia. Berdoa dan menangis untuk Indonesia. Begging God to take me back. Kemudian memohon kepada Tuhan untuk membawa aku I kembali. said, do you think I care about an air-conditioned room? Dan saya katakan, Bapak masih berpikir bahwa saya peduli tentang satu ruangan yang ada AC-nya? But that's what he thought of us. Tetapi itu yang dia pikirkan tentang kami. And I could cry. Dan saya nangis, saudara. May he never forget Dan dia tidak pernah terlupa that he meet us, bahwa dia telah bertemu dengan kami. servants of God, Hamba-hamba Tuhan. with the heart and the passion of Jesus Dengan Christ, hati dan gairah buat Yesus who Kristus. doesn't mind to go through mud, Yang tidak peduli untuk melewati who don't lumpur. care if it's hot or if it's not hot, Yang tidak peduli apakah itu panas atau dingin. who don't care if we sit where it's smelly or not, Nggak peduli kalau duduk di tempat yang bau atau enggak. who don't care if we travel over the mountains and over the sea, Tidak peduli kalau kita harus pergi ke gunung-gunung atau harus melewati laut. who don't care to go and love. Yang tidak peduli untuk takut akan That mengasihi. is the heart of Christ. Itu adalah hati Kristus. And that will make my home a wave. Dan itu yang akan membuat my home itu menjadi satu gelombang. And right now, Dan saat ini, I realized they're going to have the closing meeting at 10. saya sadar bahwa saya harus mengakhiri jam 10. But I call you. Tapi saya panggil saudara. Because when you're going to go out to your areas, Ketika saudara pergi ke area saudara, all hell will try to stop you. neraka itu akan mencoba menghalangi saudara. And all heaven will march for you. Dan surga akan berbaris bagi saudara. All hell will try to discourage you. Neraka akan mencoba untuk membuat engkau putus asa. Say it strong, Pa. All hell will try to discourage you. Neraka akan mencoba untuk membuat saudara putus And asa. all heaven with all God's angels will march on your behalf. Dan surga dengan segala malaikatnya mereka akan berbaris bagi saudara. Amen. Amin. Amen. And some of us might be killed. And some of us might be killed. Dan beberapa di antara kita mungkin akan And dibunuh. some of us might pay with our lives. Dan mungkin ada beberapa di antara kita akan memohon untuk hidup And kita. some of us will go through persecution. Dan beberapa di antara kita mungkin akan dianiaya. And some of us will go through hard times. Dan beberapa di antara kita mungkin melewati masa-masa sulit. But the love of Christ does not care about the cost. Tapi kasih Kristus itu akan cukup untuk harga yang harus dibayar. Because we died already. Karena kita telah mati We bagi belong to God. dan kita adalah We milik are His Tuhan. servants. Saudara adalah It's His hamba-hamba. power. Dan itu ada dalam It's kuasanya, His glory. di dalam It's His kemuliaannya anointing. dan urapannya, It's His servanthood. di dalam kehambaannya. Amen. Amin. Amen. Amin. And we take hundreds and hundreds and hundreds and hundreds of people in Europe out on the streets to learn how to love their community. Dan kami bawa ratusan demi ratusan demi ratusan orang di Eropa ke jalanan dan ajarkan mereka bagaimana untuk mengasihi komunitas mereka. And I, Ibu Suzette,
Dan saya, Ibu Suset, I take the bucket and I wash that windows. saya bawa itu ember dan kemudian saya cuci jendela Because mereka. we can only lead by example. Karena kita hanya bisa memimpin dengan menjadi contoh. Let's not tell the people what to do. Let's show the people how to do it. Jadi jangan hanya mengatakan kepada umat apa yang harus mereka lakukan, tapi jadikan teladan bagi mereka. Amen. Amen. Let's preach what we live and live what we preach. Mari khotbahkan apa yang kita hidupi dan hidupi apa yang kita khotbahkan. So that a person like Patoni, Jadi orang-orang seperti Pak Tony, man of God, itu adalah hamba Tuhan, can walk into that wali kota's office and say, we Christians, and bring the word of the Lord. yang datang ke dalam kantor wali kota dan berkata, kami orang Kristen, kami membawa firman Tuhan. Let a man like that wali kota see that we are the servants of the Most High God with humble hearts and fire. Biar orang wali kota itu dapat melihat bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan yang memiliki kerendahan hati dan juga api yang daripada Tuhan. Amen. By this they will know Dengan ini mereka akan tahu that you are my disciples bahwa engkau adalah by murid-muridku. your love. Dengan kasih-Mu, I want you to raise your hands. saya mau saudara mengangkat tanganmu. I'm going to pray for you. Saya mau berdoa bagi saudara. I'm going to pray for the true servanthood. Saya mau berdoa bagi pelayanan kehambaan yang benar-benar sungguh-sungguh. Where it's not about what program you're in and what system you're in and what credentials you've got. Bukan tentang program, bukan tentang sistem, dan juga bukan tentang penghargaan yang saudara akan Where dapat. it's not important if you are in this one or in that one, but we are servants of God. Gak penting dimanapun kita berada, tetapi kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. I know I cannot make an altar call now because the committee will continue with the closing meeting. I know it. Saya tahu bahwa saya nggak bisa panggil altar call saat ini karena keterbatasan waktu. But in my heart, Tapi di hati I saya, feel to call for people who has a heart and say, I will go no matter the cost, no matter the price. saya rasa saya ingin memanggil orang-orang yang mau berkata, aku mau pergi apapun harganya dan berapapun harga yang harus dibayar. Whom shall I send? Siapa yang harus aku And kirim? who will go for Dan us? siapa yang akan pergi bagi The kami? finger of God is moving through these roads. Jari Tuhan saat ini sedang melayang-layang di dalam ruangan ini. He touched an Abram. Dan dia sedang menjamah. He touched Jeremiah. Dia jamah Mbak He Yeremia. touched Deborah. Dia jamah He Deborah. touched Esther. Dia jamah He Esther. touched David. Dia jamah Daud. Touched David. Dia jamah Daud. He touched Peter. Dan dia jamah And Petrus. John. Dan Yohanes. Oh, the finger of God goes through. Jari Tuhan sedang bergerak saat He ini. touched Wigglesworth. Dia jamah He Wigglesworth. touched Reinhard Bonke. Dia jamah Reinhard He Bonke. touched Patoni. Dia He sentuh touched Patoni. Babudi. Dia jamah Babudi. He went, who can I say? Dia tanya siapa yang harus aku utus? Kurabasaka. The power of God is here. Lift your hands and cry Semua out to orang di tempat God. ini angkat tangan dan berdoa kepada Tuhan. Lift your hands and pray. Angkat tanganmu dan berdoa. Berdoa. Pray. Berdoa. Here I am, O Lord. Katakan ini aku Tuhan. Send me. Utus aku. Here I am, O Lord. Aku Tuhan. Send me. Utus Here aku. I am. Aku Here I Tuhan. am. Kurabasaka, rabasaka, rabasaka, rabasaya. Kirabasaka, rabasaya. I release that Aku anointing. lepaskan urapan itu. I release that fire. Aku lepaskan api itu. Cry out, cry out, cry out, cry out. Mari berseru. Berseru. Where you are, right where you are. Di tempat di mana saudara berada. Out. Here I am, O Lord. Katakan ini aku Here I am, O Tuhan. Lord. Ini aku Tuhan. Kurabasaka, rabasaka, rabasaya. Jesus. Yesus. Jesus. Kirabasaka, rabasaka, rabasakaya. Riwakaya, karabasakaya. Rabakaya, basakaya. I release the fire. Aku lepaskan api. 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 I release that Aku anointing. lepaskan I urapan. release that Aku lepaskan itu. missions anointing.
That missions anointing. misi, Kirab missions anointing. urapan misi. Kurabashakaya. Karabashan. Oh, the Holy Spirit is speaking to me. Roh Kudus sedang berbicara kepada saya. I am calling today the Pauls. Aku panggil hari ini Paulus. I call the Silases today. Aku panggil Silas hari I ini. call the Peters today. Aku panggil orang-orang hari I ini. call the Deborahs today. The Deborah. Aku panggil Deborah I hari call ini. the Esthers Aku panggil today. Esther hari ini. Today. Hari ini. Today. Hari ini. From today on. Dari hari ini. Your prayer life will change. Kehidupan doamu akan berubah. God will send you to the corners of the earth. Tuhan akan mengutus saudara ke tempat. One more time. Sekali lagi. Raise your hand and say, Angkat here tanganmu I dan am. katakan, ini aku Tuhan. Shakaraba, shakaraba, sandaraba, sakaya.